Secara individual ya paling yang di daerah ya internal, maksudnya kayak juara 1, juara 2 gitu. Iya, maksudnya di Bali kah atau Di Bali, di Indonesia? Bali. Di Kalau Bali. nasional toh tembus 16 besar kayaknya. Kalahin gua lu jangan bilang diri lu jago. Kalahin gua dulu. Alright, Sobat Kongko, selamat datang di Kongko Sport. Ini adalah salah satu varian terbaru dari Kongko, ya, dimana Kongko Sport sesuai dengan namanya, kita akan ngomongin sport dan lain-lain. Pokoknya olahraga lah, ya. Betul. Dan hari ini gue nggak sendiri, karena di Kongko Sport nanti gue akan ditemenin sama salah satu kuncen dari gunung ini ya. Aku bakal sama Teja. Nama lu tuh Teja Freitas. Betul, Teja Freitas, ya. ya. Teja Freitas. Jadi kenapa Teja? Karena Teja ini orangnya sport banget ya. Mungkin. Kok mungkin? Mungkin. Lu kayak yakin sama diri lu, bro. Jadi kita tuh bakalan ngobrolin tentang sport karena Teja ini adalah salah satu pelatih timnas. Betul. Pelatih timnas, tapi e-sport ya, e-sport. Ya. E-sport aja ya. Ya, pelatih timnas e-sport di FIFA 23. FIFA. Ya, FIFA. Maksudnya, kan udah bukan FIFA lagi namanya. Kan? Iya, sekarang udah FC Apa FC 25. Kalau yang terbaru sekarang FC 25 namanya. Iya, FC 25. Iya. IEFC. Iya, kan IEFC e-sport. 25. IEFC 25. Gokil. Jadi gue nih bakalan melalui hari-hari bersama Sobat Kongko ngebahas olahraga sama pelatih timnas nih. Gila. Ja, tapi ngomong-ngomong, ini kan maksudnya kalau kita ngomongin tentang e-sport, nih e-sport Yes. kan maksudnya udah ini banget kan, maksudnya udah apa ya, merajalela lah kayak Betul. sekarang, apalagi e-sport itu bukan cuma konsol tapi apa namanya, Di gadget, di gadget mobile. juga. Ya. Tapi sebelum sebelum kita masuk ke gadget atau yang lainnya, kita ngebahas konsol dulu. Lu pertama kali nyentuh apa namanya, konsol? Itu tahun berapa? Nah, masuk aja. Nah, ini Ja, minum Ja. Siap. Kebetulan Ija lagi pulang kampung ya Ja ya. Iya. Jadi nggak ada apa-apa, minum aja yang ada. Iya, betul. Set, gila segar banget. Ya. Jadi kita lagi ada di Elvano Cafe and Biliar. Gokil. Tempatnya udah sporty banget nih. Kita bisa main biliar, bisa nonton bola. Pokoknya sporty banget. Nah, balik lagi. Lu pertama kali sentuh konsol itu tahun berapa? Itu di 2009 pertengahan deh. Tapi kalau main dari sebelum-sebelumnya main, cuman kalau yang lebih terjun ke skenanya, maksudnya terjun ke lebih serius kompetitifnya ya 2019. I mean like gini, sebelum kita masuk ke, itu kan PS kan? Iya, Sebelum masuk ke PS, konsol pertama yang lu mainin dulu waktu kecil, PS1 lah. PS1. Iya. Lu nggak pernah kena Atari, Nggak. Sega? Sega ya, Sega sempat main Sonic. Nah, Sega kan? Iya. Berarti lu Sega. Iya. Terus Nintendo? Nintendo ya, Mario Bros ya waktu itu Nintendo Iya. ya. Sama yang duck tembak-tembak itu. Ya. Kan dulu sticknya ada yang Iya. besar gitu kan. Nah, lu kenal konsol berarti dari 2009 pertengahan? 19. 19? Ke skena yang lebih kompetitifnya. Enggak, pertama kali lu nyicipin konsol. Wah, itu dari kecil sih. Iya, itu. Apa langsung PS1 kah atau PS1. langsung PS1? PS1. Tapi dari pertama kali lu tuh udah kenal FIFA. Maksudnya udah main. FIFA itu baru tahunnya di 2019 malahan. Berarti lu ngikutin konsol FIFA itu di PS berapa? PS3, Tiga, 4. PS4 4 ya. PS4 ya? PS4. Gila juga ya. Berarti lu dulu nggak kata PS1 dulu yang lu mainin apa? Winning Eleven. Bola juga. Bisa masuk. juga, Tapi kan ini jarang kan. orang yang mau main FIFA kan Benar. itu dulu kan. Benar, karena Karena FIFA gue kan. pun juga dulu waktu PS1 Winning Eleven. Iya, betul. Karena
pencet gol, Gol. pencet gol. Roberto Carlos jadi striker. Ya, itu bisa. Karena dulu tuh kita sukanya yang praktis-praktis kan. Bener. Tapi Pragmatis, langsung ke depan gol. Setelah gue pun juga nyentuh FIFA itu baru PS4. PS4. Karena katanya kalau main FIFA tuh emang Betul. skill kontrolnya dari kita. Betul. Nah lu tuh dari pertama main PS, berarti ikut kompetisi dong? Ikut kompetisi. Ini perjalanan lu ke timnas itu gimana sih ceritanya? Jadi ngerental dulu, zaman dulu masih dirental, main rental, terus pemilik rental tuh kadang ngelihat mungkin main sendiri, jadi bilang coba ikut kompetisi, Ah, ikutlah tuh daftar, tau-taunya kalah kan, nah sempet ke-trigger lah, jadi kayak ada penasaran, Oke. balik latihan, lagi di rental lagi tuh, latihan, nah berikutnya tembus tuh juara. juara. Gitu. Berarti lo sempat juara di beberapa turnamen Beberapa yang ada di turnamen Bali. beberapa juara. Nah, kalau gue boleh tahu prestasi tertinggi lo ketika turnamen, prestasi tertinggi ya? Gue bukan kita belum ngomongin coach. Kalau kompetisi secara individual ya paling yang di daerah ya internal, maksudnya kayak juara 1, juara 2 gitu. Iya, maksudnya di Bali kah atau Di Bali, di Indonesia? Bali. Di Kalau Bali. nasional entok tembus 16 besar kayaknya. 16 besar. Iya. Ya? Gila ini. Dia zaman dulu nggak tahu lu tahun berapa sih kelahiran tahun berapa sih? 92. 92 berarti Iya. lu seumuran gua dong. Iya. Seumuran gua. 92. Lu pernah ngerasain yang namanya kalau zaman dulu kan kayak orang main game dimarahin bokap, dimarahin Oh iya, bokap, jelas. diumpetin konsol Jelas. lu jangan boleh. Harus, Jelas. Cuma boleh Pasti Sabtu tuh. Minggu. Terus lu harus belajar dan Pasti. belajar. Karena kan tipikal lesson parent kan. Nah, Kalau taunya kan kalau main game tuh nggak pernah menghasilkan, nggak dapat sesuatu, benefitnya nggak ada. oh. Nah, tapi di situ tuh ada rasa pengen ngebuktiin juga Oh iya, dari lu sempat juara. ngerasain Ya, gitu? pengen ngebuktiin juga kan, dalam artian beli konsol sendiri, ya kan, apa-apa ya bayar sendiri kalau bisa kan. Akhirnya dari situ juara, terus sempat akhirnya Tapi berlanjut. lu minta konsol ke orang tua nggak bakar rumah dulu kan? Ya, pokoknya sampai masih di PS4 pun aku masih ngerental. Oh masih kerental. Iya, jadi- Maksudnya minta duit ke orang tuanya nggak ngambek-ngambek lu bakar rumah. Enggak lah. Lucu banget. Jadi- Soalnya kan ada anak-anak sekarang ya mau Iya. minta motornya ke orang tuanya. Betul, tendang rumah dulu, tendang pintu dulu, ribut dulu, baru tuh bisa dapat. Iya menarik banget. Padahal sebenarnya salah sih kayak gitu, harusnya mereka ya buktiin aja. Nah kalau udah buktiin kan orang tua pasti setuju kan. Tapi kan di tengah lu mau ngebuktiin nih kayak ujian nih. Nah, Wah banyak. kan maksudnya kayak ujiannya banyak. Salah satunya adalah ketika lu masih sekolah. Oh tapi lu waktu di usia itu lu udah Kuliah. Udah kuliah ya? Nah, kan kuliah kan juga bisa mempengaruhi. Orang dulu zaman orang main point blank aja ada yang nggak lulus UN Iya. gara-gara pindah rumah ke warnet. Iya. Atau enggak bilnya udah numpuk sampai jutaan gitu. Tapi puji Tuhan nggak ada sampai ke kuliah, nggak ada. Oh nggak sampai keganggu gitu Nggak ya? ganggu. Terus lu Main-main aja. tanpa mengganggu. Seru sih. Nah, ini menarik. Ketika lu udah mulai juara turnamen, cerita lu bisa masuk timnas, bisa join timnas. Jadi berawal dari 2019-20 lah kalau nggak salah. Ada salah satu pemain yang bagus lah mainnya. Cuman dia Sebut nama dong. ya partner lah dulu di namanya Nyoman. Nah, Nyoman siapa nih? Nyoman banyak. Nyoman, kalau dia nickname-nya tuh Mantra lah dikenal. Mantra, ya. Sempat di IOG juga di klub e-sport. Mantra jago banget. Iya pada saat Mantra itu. lu belum bisa ngalahin gua, lu jangan bilang diri lu jago. Kalahin gua dulu. Jadi dia itu momen dia karena kita sering sempat beberapa kali turnamen ketemu. Terus dia ngajakin ketemu main lah bareng main. Tapi dia tuh selalu kendala kalau sendiri tuh nggak selalu bisa tenang. Nah, Oke. cobalah dari situ kasih tahu cara iya. main. Kayak ya bikin dia lebih tenang karena point of view dari pelatih orang yang di belakang tuh ngeliat layar tuh lebih besar. Jadi enak lah sambil ngasih tahu dia. Iya, Nah iya. dari situ dia ngerasa nyaman tuh. Terus jadian kalian. Enggak dong. Terus Nah, kan udah sama-sama iya, nyaman. iya, Eh. dia nyaman. Terus lolos lah dia nih selama kualifikasi mau ke Jakarta. Nah lolos lah tuh dia. Tapi dia ragu kalau dia berangkat sendiri dia nggak pede. Akhirnya diminta tolong lah sama yang pemilik e-sportnya tuh. Mau nggak dampingin? Nah mau dampingin.
Dia bilang iya boleh-boleh aja. Akhirnya dampingin. Jadi selama di sana tuh ya aku dampingin si Nyoman dari yang dia underdog, kemudian dia bisa ngalahin beberapa player top yang punya nama di Indonesia. Gue dengar lagi tuh ceritanya. Yang sampai levelnya internasional ada Iya, sampai lolos. Nah dari situ tuh kayak ngerasa, oh kayaknya jadi orang yang mendampingi atau jadi pelatih coaching nih kayaknya lebih ke aku deh kayaknya gitu. Kayaknya lebih cocok gitu. Habis itu balik, sempat beberapa pemain juga yang sekarang yang sempat punya nama, ada Ketut, Wiga yang dari Bali ya. Itu dampingin tuh. Ya kan mereka sempat di, gue tahu di Wiga, Ketut itu mereka sempat eksis di akhirnya, nasional. Sampai level nasional, sampai mereka juara. Maksudnya by proses kan sempat tuh nemenin. Nah dari situ, setelah itu pada saat di PSSI, ada PSSI, sudah muncul tuh mungkin 2 tahunan lah ada timnas tuh. Cuman aku nggak pernah tahu informasi atau apa, kayak ngerasa kayaknya belum sampai deh titik itu. Oke. Nah ada satu momen kayak penasaran, kayaknya bisa nih ke timnas gitu. Cobalah cari gali info, gimana carinya. Itu lu nyari info banget tuh berarti? Nyari info, jadi tanya teman, kayak anak-anak yang udah ke timnas, aku nanya, ini persyaratannya apa aja sih kalau memang ada apply buka lagi, aku mau coba deh. Siapa tahu kan gitu, ngetes, karena cuma muncul jiwa penasaran, bisa coaching pemain di timnas, kemudian bawa nama negara sampai World Cup kan maunya gitu. Oh kemarin sampai? Iya, sampai qualifier World Cup kan. World Cup ya? Tuh. Peja prioritas. Bangga gue punya partner pelatih timnas ya? Jadi setelah itu dapatlah info. Nah setelah dapat info, cuman nggak tahu kapan mau seleksinya, kapan mau pemberitahuan, cuman tahu bakal ada gitu. Bakal ada. Jadi ada cerita momen teman dari Jakarta datang. Temen ini namanya Alwin. Oke. Momen itu kita ketemu, dia baru nyampe, ketemu malam. Entah kenapa hari itu dia maksa banget pokoknya. Li harus begini, harus ajukan, harus chat Li, jangan nunggu gitu. Minimal mereka tahu gitu. Oke, ya saya cari nanti ya. Bahkan sampai besoknya masih ngechat. Udah chat belum? Udah tanya belum? Diingetin gitu. Diingetin. Makanya heran aja kenapa dia sampai ingetin kan. Ya udah akhirnya coba cari tahu, dapatlah kontak dari orang PSSI. Ngechat segala macam dibales, terus disusunlah jadwal berikutnya. Oh ini nanti tanggal sekian, ini jadi resmi, kirim CV segala macam, kemudian ada undangan by Zoom. Kemudian setelah itu seleksi, singkat cerita seleksi ini pun di waktu itu masih dirteknya Coach IS, yaitu Indra Safri. Jadi Coach Indra Safri yang langsung mereview, mewawancara untuk menjadi pelatih. Gak semua orang mau bisa kayak gitu. Ya, tapi itu, lu di interview Coach Indra Safri berarti? Iya, waktu itu. Jadi dipilihnya by Coach Indra Safri. Mantap. Akhirnya udah labelnya udah Coach Timnas aja nih, Sobat Kongko. Ini seru banget. Nah, ini kita mau kasih tahu juga, karena kita kan berdua nih akan ngebawain Kongko Sport ini kayak apa? Kayak apa aja sih yang ada di Kongko Sport? Nah, kalau misalnya kamu penasaran, di Kongko Sport tuh bakal ada sepak bola, ada basket, ada tinju, badminton, segala macam lah tentang yang berhubungan dengan sport. Semua tentang sport pokoknya ada nih. Bahkan sampai panjat sosial ada juga di sini. Nah, jadi untuk sahabat Kongko semua, jangan lupa nonton terus Kongko ya, Kongko Sport spesialnya bersama gua sama Teja. Kita akan tayang setiap, nanti kita akan update, makanya follow juga Instagram kita di Kongko ya. Terus dapetin update-update tentang kita bakal ada terus buat Sobat Kongko. Jangan lupa saksikan Kongko Sport.